Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minunna billahi wa rasulihi wa tujahidunna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di tempat ruangan diskusi ini. Salawat berangkat salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana syafaatnya kita terima di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum mulainya diskusi kami ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Apridal Rambe, NIM 0307222132, dan Saya Sabda Maulana, NIM 0307222110. Dan sebelah kiri saya Tika Kusumawardani, NIM 0307222124. di sini berkumpulnya kami di sini untuk membahas tentang mengenal logika. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari logika. Secara etimologi, logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logik atau logikos. Dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah logika. Dalam bahasa Inggris disebut juga logik, yang memiliki arti sesuatu yang termasuk ucapan dan dapat dimengerti atau akal budi yang berfungsi baik teratur, sistematis, dan dapat dimengerti. Secara terminologi, logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur. Dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar-benar, logika berperan penting dalam kajian ilmiah, di mana tanpa logika, proses penelitian ilmiah tidak dapat berfungsi secara baik. Setelah memahami berbagai macam dimensi yang diterapkan oleh para ahli mengenai logika, dapat diambil sebuah intisari bahwa logika adalah suatu ilmu yang mengarahkan, menunjukkan seseorang dalam melakukan kegiatan ilmiah agar selamat dari kesesatan berpikir. Metode ilmiah sangat membutuhkan logika dikarenakan segala aspek pengkajiannya dan dalam menggunakannya. Dalam sejarah kemunculan istilah logika, penting sekali untuk memahami kemunculan awal istilah logika. Sebab penggunaan logika memiliki peranan penting dalam kegiatan intelektual khusus dalam dunia ilmiah. Istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Critikum, pendiri aliran Stoicisme. Baik, di sini akan melanjutkan tentang jenis-jenis logika. Logika terbagi ke dalam beberapa jenis. Namun secara umum jenis logika diketahui bersama yaitu logika induktif dan deduktif, yang dimana ditemukan oleh analisa Lorenz yang dia kutip dalam tulisannya terdapat 12 logika. Logika yang pertama yaitu logika deduktif, yang dimana suatu usaha sistematis untuk merumuskan aturan-aturan penarikan kesimpulan yang konsisten dan lengkap. Yang kedua, logika induktif. Logika induktif dapat diartikan dalam beberapa pengertian, diantaranya yang pertama merumuskan aturan-aturan yang memungkinkan pernyataan dapat ditentukan sebagai kuat atau probable secara empiris. Yang kedua, merumuskan prosedur-prosedur sistematis untuk mengemukakan penarikan kesimpulan atau argumentasi non-deduktif. Yang ketiga, menarik sebuah kesimpulan bukan dari pernyataan-pernyataan umum, melainkan dari hal-hal yang khusus. Logika yang ketiga yaitu logika dialektik,
yang istilahnya dikembangkan oleh filsuf diantaranya Hegel, Karl Marx, dan Engels. Logika dialektis merupakan ajaran dari aliran materialisme dialektis, yaitu meneliti bagaimana cara terbaik mengungkapkan konsep-konsep operasi hukum-hukum. Yang keempat yaitu logika deontik. Jenis logika ini menjelaskan tentang konsep-konsep seperti kewajiban, keharusan, kepatutan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu logika formal. Logika formal merupakan suatu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk pemikiran seperti konsepnya, keputusannya, kesimpulannya, dan pembuktiannya. Dan yang keenam adalah logika modal. Logika modal mempelajari struktur proposisi yang memuat modalitas seperti keniscayaan, kenyataan, kemungkinan, dan kebetulan. Yang ketujuh yaitu logika probabilitasi, yaitu logika yang merupakan logika yang mempelajari pernyataan-pernyataan yang bersifat probabilistik, yaitu suatu pernyataan individual di antara kebenaran dan keliruan. Yang kedelapan adalah logika simbolik. Logika simbolik disajikan dalam simbolis abstrak, yaitu simbol-simbol, tanda-tanda, aturan-aturan penggabungan simbol, kata-kata sambung, aturan-aturan substitusi. Yang kesembilan logika informal. Logika informal merupakan suatu studi mengenai penarikan kesimpulan. Yang ke-10 logika kategoris tradisional, yaitu logika yang disebut dengan logika Aristotelian, yaitu suatu studi mengenai aturan-aturan dari prosedur. Yang 11 logika kombinatorial, yang logika matematik yang menganalisis konsep-konsep. Dan yang terakhir adalah logika konstruktif, yaitu logika yang mempunyai prinsip melarang penerapan kumpulan-kumpulan prinsip yang tidak terbatas. Selanjutnya adalah kita mempelajari pencetus logika dan peranannya, yaitu Aristoteles. Dia lahir di Chalcidice Peninsula di Macedonia, Yunani Utara. Dan sejarahnya dia meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi di Chalcis di Pulau Euboea, yang ayahnya bernama Nicomachus. Dia mendapat sentuhan langsung melalui ayahnya yang memiliki profesi sebagai dokter pribadi Raja Amyclas yang ketiga, atau kakeknya dari Alexander the Great. 20 tahun lamanya beliau menjadi murid Plato. Dengan akademik Plato, Aristoteles diundang oleh Raja Philopos untuk menanggung pendidikan anaknya, yaitu Alexander. Setelah berkembang secara pengalaman dan pemikiran, Aristoteles kemudian menuliskan beberapa karyanya mengenai logika. Yang pertama adalah kategori atau mengenai logika istilah dan prediksi. Yang kedua, Perihermenies tentang logika proposi. Ketiga, Analitika Protera tentang silogisme dan pemikiran. Analisis Esteria tentang pembuktian, dan terakhir Topika tentang berdebat. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari dari pencetus logika Aristoteles. Melanjutkan diskusi kami, yaitu mengenal silogisme Aristoteles. Silogisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu silogismos, atau penggabungan atau penalaran. Sin yang artinya dengan bersama, dan logis zestai menggabungkan, menyimpulkan dengan penalaran. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah silogis. Secara terminologi silogisme dapat diartikan yaitu cara berargumentasi deduktif abstrak manapun yang mempunyai dua premis dan satu kesimpulan. Premis-premis demikian terkait dengan kesimpulan yang terkandung dalam premis-premis. Secara garis besar, teori silogisme terbagi kepada 3 macam bentuk. Yang selanjutnya yaitu hubungan logika dengan filsafat ilmu. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya. Filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi. Sudah selesailah dari pembahasan kami tersebut, teman-teman. Dari penjelasan saya terlebih dahulu dari pengertian logika dan
sejarah kemunculan istilah logika. Apakah saudara dan saudara ingin bertanya tentang penjelasan saya? Ya, saya ingin bertanya kepada saudara Afrizal. Pertanyaan saya, menurut kamu, apa saja sih manfaat dari mempelajari ilmu logika ini? Kalau sependapat saya, dari menurut Aris Sukawati dalam penelitiannya yang berjudul Logika sebagai ilmu praktis mengemukakan bahwa terdapat 8 manfaat dalam mempelajari ilmu logika. Di antaranya, pertama, dapat berpikir secara logis baik formal maupun material. Kedua, mampu menggunakan penalaran dengan menggunakan bukti yang nyata dan benar dalam mengambil kesimpulan. Ketiga, bersikap teliti, tidak terbelenggu oleh ikatan yang menyulitkan dirinya. 4. Memperluas cakrawala berpikir dalam mengatasi masalah atau problema yang dihadapi. Itu menurut saya, Saudara Adam. Baik, terima kasih pada saudara Afrizal menurut pendapat Anda. Kalau pendapat ketiga apakah ada? Baik, menurut pendapat saya, menurut Ari MTH Sukawati juga ada selanjutnya itu ya manfaat dalam mempelajari ilmu logika yaitu mampu menggunakan kata-kata yang tepat, pasti dan runtuh secara sistematis. Selanjutnya, mampu melakukan tindakan seperti pengamatan, hipotesa, verifikasi, evaluasi, dan penyimpulan. Selanjutnya, mendewasakan diri secara mandiri serta dapat mempertajam waspada terhadap propaganda yang menyesatkan. Terima kasih kepada Kak Tika untuk pendapatnya. Mungkin saya pahami dari kedua belah pendapat. Saya ingin bertanya satu lagi sebenarnya. Apa itu, Saudara? Apa boleh dijelaskan oleh kedua belah pihak ini, saudara dan saudari, sejarah kemunculan istilahnya logika menurut pendapat kalian masing-masing? Boleh ditanyakan kepada Kak Tika? Baik, menurut saya, W. Fosfor Dojo menyebutkan walaupun menurut sejarah Zeno adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah logika, namun sebenarnya akar logika sudah terdapat dalam pikiran dialektis mazhab Elea. Mereka telah melihat masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Akan tetapi, kaum sofis yang membuat pikiran manusia sebagai titik persoalan utama pemikiran secara eksplisit. Pada masa sebelumnya, Gorgias pada tahun 483 sampai 375 SM dan Leonti atau Sicilia mempersoalkan masalah pikiran dan bahasa. Masalah penggunaan bahasa dalam kegiatan pemikiran. Dapatlah ungkapan mengatakan secara tepat apa yang ditangkap pikiran. Baik, terima kasih untuk pendapat Kak Tika. Pendapat saudara, boleh saya dengar? Sebenarnya saya hanya menambahkan dari pendapat dari saudari Tika. Saya akan menjelaskan lebih terinci siapakah Zeno tersebut. Istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Citium 3340, pendiri aliran Stoicisme. Lain halnya dalam pandangan Lorenz, Bagus yang menyebutkan bahwa logika bermula dari pembuktiannya geometri kaum Pythagorean, dialektika Zeno dan dialektika Plano. Pada tahap selanjutnya, Aristoteles mengembangkan sebuah analisis proposis, interrelasi, kuantifikasinya dan penggunaan dalam penalaran puncak dan penalaran Aristoteles adalah ajaran silogisme, yaitu penggabungan antara menyimpulkan dengan penalaran. Para sejarawan berbeda pendapat dalam memperkirakan kapan permulanya gerakan terjemah karya-karya logika Yunani dalam bahasa Arab. Suatu gerakan yang membantu membangun logikawan filsafat Arab. Sebagai sejarawan berpendapat bahwa masa tersebut berlangsung selama periode Umayyah. Sebagai lainnya percaya bahwa pemerintahan tersebut berlangsung pada abad pertama, periode kekhalifahan Abbasiyah. Itu pendapat saya, saudara. Baik, terima kasih lah kepada pendapat dua belah pihak. Mungkin saya dapat ilmu baru lah dari kalian berdua. Untuk pembahasan saya ingin bertanyakan, menurut saudara-saudari sekalian, tahukah kalian tentang jenis-jenis logika tersebut? Boleh sebutkan saja satu persatu ataupun lebih. Ada 6, yaitu logika deduktif, logika induktif, logika dialektif, logika deontik, logika formal, dan logika modal. Untuk menurut saudara Sandap, Saya juga mengingat 6 saja. Yang pertama logika probabilitas, yaitu dari logika simbolik, logika informal, kategoris tradisional, kombinatorial, dan konstruktif. apakah bisa memahaminya? Untuk pertanyaan sudah di akhir pengunjung
pengunjunglah hasil diskusi kita ini. Maaf bila ada salah kata-kata. Kami ini juga sama, kita juga sama-sama mencari ilmu. Di sini saya undur diri dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.